Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atafatul Anissa, NIM 19003122. Saya akan menjelaskan tentang sistem komputer. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang definisi dari sistem. Nah, sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melakukan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Nah, sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Nah, tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Nah, klasifikasi komputer ini terbagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama adalah berdasarkan jenis data yang diolah, yang kedua kemampuan komputer, yang ketiga adalah ukuran fisik, dan yang keempat adalah bidang masalah. Nah, dari klasifikasi komputer yang berdasarkan jenis data yang diolah, terdiri dari komputer analog atau analog komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif. Nah, yang kedua adalah komputer digital atau digital komputer digunakan untuk mengolah data kuantitatif. Dan yang ketiga adalah komputer hybrid atau hybrid komputer. Ini adalah kombinasi komputer analog dan komputer digital. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan kemampuan komputer. Yang pertama adalah small scale komputer, yang kedua adalah medium scale komputer, dan yang ketiga adalah large scale komputer. Nah, yang spesial yang kemudian berdasarkan ukuran fisik, yaitu komputer mini atau mini komputer, dan yang kedua adalah micro komputer. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan bidang masalah, yaitu special purpose komputer, dan yang kedua adalah general purpose komputer. Nah, yang special purpose komputer ini hanya dapat menyelesaikan suatu masalah saja, sehingga hanya program tertentu yang bisa dimasukkan dalam komputer. Nah, yang kedua adalah general purpose komputer. Ini komputer jenis ini dapat menyelesaikan berbagai macam masalah. Komputer yang termasuk jenis ini adalah komputer digital dan analog. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi komputer. Nah, komputer itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware atau perangkat keras, yaitu peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Dan yang kedua adalah software atau perangkat lunak, yaitu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Dan yang ketiga adalah brainware atau perangkat pikir, itu orang yang menggunakan komputer. Nah, di sini kita akan lihat hardware itu terdiri dari input device, process device, output device. Nah, input device itu adalah masukan atau perangkat masukan. Nah, yang sedangkan proses device itu adalah perangkat proses, dan yang output device itu adalah perangkat keluaran. Nah, input device ini contohnya seperti keyboard, mouse, webcam, dan scanner, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan di proses device ini contohnya itu seperti CPU, motherboard, power supply. Nah, kalau untuk output device, nah ini terdiri dari printer, monitor, proyektor, dan handphone atau alat-alat selainnya. Nah, di sini kita lihat ada bagan. Nah, di sini media atau data ini diinput melalui diinput dengan input device, kemudian akan diproses dalam proses device, yang mana dalam proses device ini terdiri dari konversi dan binar. Nah, setelah data diproses, data akan dikeluarkan menggunakan output device. Nah, selanjutnya bagian kedua kita lihat. Nah, di sini input device terdiri dari keyboard, mouse, joystick, like pen, dan lain-lainnya. Nah, di sini data akan masuk melalui input device. Kemudian setelah data dimasukkan melalui input device, akan dimasukkan melalui akan lanjut ke proses device. Nah, di dalam proses device ini ada RAM dan ROM yang mana akan membentuk sebuah memori, dan di dalam memori ini juga ada ALU dan CU. Nah, setelah terjadi proses
data di proses device, maka akan dikeluarkan menggunakan output device. Nah, output device ini contohnya seperti yang saya katakan tadi, itu terdiri dari monitor, printer, plotter, dan lain-lainnya. Input device dan output device ini termasuk dalam peripheral device, yaitu adalah perangkat tambahan. Nah, dari keterangan bagian di atas kita dapat lihat bahwa CU itu adalah control unit yang mana digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan ALU atau Arithmetic and Logic Unit adalah bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan penghitungan aritmatik. Nah, yang kedua adalah RAM atau Random Access Memory adalah memori yang membaca dan menulis. Dan yang terakhir adalah ROM, Read Only Memory adalah memori yang dapat membaca. Nah, CU, ALU, RAM, dan ROM ini termasuk dalam proses device. Lanjut adalah kita akan melihat jenis-jenis RAM. Yang pertama adalah SRAM atau Static RAM, dan yang kedua ada DRAM atau Dynamic RAM, dan yang ketiga adalah NFRAM, dan yang keempat adalah FRAM atau Ferroelectric RAM. Nah, dapat kita lihat bahwa kalau SARAM atau static RAM ini adalah jenis memori yang tidak perlu penyegaran oleh CPU agar data yang terdapat di dalamnya tetap tersimpan dengan baik. Sedangkan untuk DRAM RAM atau DRAM ini tuh jenis RAM yang harus sering di-refresh oleh CPU agar data yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Nah, lanjut ke jenis ROM. Nah, yang jenis ROM yang pertama adalah PROM atau Programmable ROM. Dan yang kedua adalah EPROM, Erasable ROM. Dan yang ketiga adalah EEPROM atau Electrical Erasable Programmable ROM. Nah, untuk PROM adalah sifatnya non-volatile dan hanya bisa ditulis saja. Pada PROM, proses penulisannya dibentuk secara elektrik. Nah, yang kedua yaitu EPROM menyediakan fleksibilitas selama fase pengembangan sistem digital. Nah, karena mampu mempertahankan informasi tersimpan untuk waktu yang lama, maka dapat digunakan untuk menggantikan ROM pada saat software dikembangkan. Nah, yang terakhir adalah EPROM. Memori ini merupakan ROM yang dapat ditulis kapan saja tanpa menghapus isi sebelumnya. Hanya byte-byte yang beralamat yang akan dapat diupdate. Nah, selanjutnya kita akan lihat konfigurasi hardware, yaitu yang control unit atau bisa disingkat dengan CU. Nah, CU ini merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi. Nah, dapat kita lihat pada bagan di sini program counter atau disebut dengan penghitung program akan lanjut ke instruksi, kemudian baru ke alamat register. Nah, lanjut ke alamat register ini akan kembali lagi ke instruksi, lalu beralih lagi ke program counter, dan ini akan terus berputar di bagan tersebut. Nah, selanjutnya Arithmetic and Logic Unit, yaitu yang pertama sistem kerjanya adalah dari penyimpanan register, kemudian ke alamat dan akumulator. Nah, memori, CU, ALU dihubungkan oleh bus, dan bus ini dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah control bus, dan yang kedua adalah address bus, dan yang ketiga adalah data bus. Nah, kita dapat di sini klasifikasi software terbagi menjadi yang pertama adalah sistem operasi atau operating software, itu perangkat lunak yang dihubungkan dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Nah, yang kedua adalah bahasa pemrograman. Bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh programmer. Dan yang ketiga adalah program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga dengan program siap pakai. Nah, selanjutnya sistem operasi atau operating system.
Nah, fungsi dasarnya itu yang pertama adalah menjalankan tugas, yang kedua adalah mengelola sumber daya, perangkat lunak dan perangkat keras, dan yang ketiga adalah menjaga keamanan sistem, yang keempat memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakaian, yang kelima menyimpan catatan pemakaian, dan yang keenam adalah menangani interrupt. Nah, lanjut adalah bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman ini dikenal saat ini yang pertama adalah tingkat rendah, yaitu low level language, contohnya bahasa mesin dan bahasa rakitan. Dan yang kedua itu adalah bahasa tingkat menengah, atau bisa disebut dengan middle level language, contohnya bahasa C. Nah, dan yang ketiga, tingkat tinggi atau high level language, contohnya itu basic, COBOL, Pascal, PL atau I, Algol. Nah, lanjut. Yaitu yang pertama yaitu adalah program paket. Itu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga dengan program siap pakai. Program paket yang digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum. Nah, program khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, atau aplikasi untuk produktivitas perorangan. Nah, contoh dari program paket ini yang pertama itu adalah Lotus, DBS, dan WordStar. Kemudian kita lanjut ke brainware, yang mana dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah operator, yaitu adalah seorang yang mengoperasikan mesin komputer atau dapat pula dikatakan sebagai seorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Dan yang kedua adalah programmer, yaitu adalah seorang yang bertugas untuk merancang, menulis, dan menguji komputer. Dan yang ketiga adalah sistem analis, yaitu adalah seorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Nah, lanjut kita ke instalasi komputer, yang mana kita lihat di sini. Di bagian ini, CPU akan mengatur semua hal-hal yang berkaitan dengan komputer, yaitu yang termasuk adalah input device, kamera, modem, output device, sensor, video, Ethernet. Nah, input device, kamera, modem, output device, sensor, video, dan Ethernet ini akan diatur oleh CPU atau proses device, atau akan berpusat pada proses device. Nah, lanjut kita ke perangkat input. Nah, perangkat input ini terdiri dari keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackball, touchscreen, magnetic ink reader atau biasa disingkat dengan MICR, dan selanjutnya optical character reader atau OCR, lalu optical mark recognition atau OMR reader, dan lainnya. Nah, kemudian kita akan lihat contoh dari perangkat output. Nah, output ini terdiri dari monitor, printer, dan plotter, kemudian proyektor, lalu mikrofon, dan lain sebagainya. Nah, yang untuk perangkat input dan output ini terdiri dari disk drive, tape drive, modem atau modulator demodulator. Nah, yang keempat adalah Ethernet. Selanjutnya PCMCIA. Kemudian hub, switch, printer, server. Nah, lanjut. Juga ada input atau output card atau I/O card. Nah, kemudian SCII card, kemudian terminal, CD-ROM, compact disk read-only memory, kemudian CD read and writer, DVD-ROM, DVD read and writer. Nah, untuk perangkat proses, ini contohnya adalah mainboard atau motherboard, kemudian I/O card, SCII card, VGA video graphic adapter card, kemudian prosesor, lalu RAM, random access memory, kemudian cartu daya. Nah, untuk media penyimpanan atau storage, ini tuh biasanya terdiri, contohnya itu adalah floppy disk, hard disk, tape, CD atau compact disk, kemudian DVD atau yang biasa disebut dengan digital video disk, kemudian flash disk. Nah, untuk peralatan komputer ini, monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang tampilan. Nah, yang pertama adalah alphanumeric display, dan yang kedua adalah graphic display. Dan yang kedua dari sudut pandang warna. Yang pertama adalah monochrome display, dan yang kedua adalah
color display. Nah, color display ini berbagai macam pula, yaitu yang pertama adalah CGA atau color display adapter, dan yang kedua adalah EGA atau enhanced graphic array. Kemudian VGA ada video graphic adapter. Kemudian SVGA super video graphic adapter, dan yang terakhir adalah XVGA. Nah, untuk printer dan plotter, alat ini adalah alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lainnya pada selembaran kertas. Nah, printer ini terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah impact printer atau printer ketuk, dan yang kedua adalah no impact printer atau printer tanpa ketuk, dan yang ketiga thermal printer. Nah, selanjutnya adalah perkembangan hardware. Nah, kemajuan teknologi dapat dibuat oleh manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi. Nah, yang pertama itu adalah generasi pertama, yang mana ini terjadi pada tahun 1946 sampai 1959, yang mana masih sangat sederhana dan kompleks. Nah, ciri-ciri dari generasi pertama itu adalah yang pertama adalah ukuran fisiknya besar, yang kedua kecepatan prosesnya lambat, dan yang ketiga cepat panas. Lalu membutuhkan listrik yang besar, menggunakan tabung hampa udara, dan yang adalah memori menggunakan cold storage. Nah, selanjutnya masih menggunakan bahasa mesin, dan yang terakhir menggunakan konsep storage program. Lalu untuk generasi kedua ini terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Yang mana generasi kedua ini dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen dari generasi pertama. Nah, ciri-ciri dari generasi kedua itu yang pertama adalah komponen telah menggunakan transistor, dan yang kedua adalah ukuran fisiknya lebih kecil, yang ketiga prosesnya lebih cepat, dan yang keempat tidak cepat panas, dan yang kelima lebih hemat listrik, lalu yang keenam memori yang digunakan lebih besar dan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Nah, selanjutnya ke generasi ketiga, yang mana generasi ketiga ini terjadi pada 1965 sampai 1970. Nah, pada generasi ini penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Nah, ciri-ciri dari generasi ketiga ini yang pertama adalah komponen telah menggunakan IC, dan yang kedua adalah kecepatan prosesnya lebih cepat, dan yang ketiga membutuhkan listrik lebih hemat. Lalu yang keempat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter, menggunakan penyimpanan luar, dapat digunakan untuk multi-processing dan multi-programming. Nah, yang terakhir telah dibuat alat input dan output-nya. Nah, untuk generasi keempat, yaitu terjadi pada 1970 sampai 1985, yang mana dibuat dengan menggunakan beberapa IC yang dipadatkan. Nah, ciri-ciri dari generasi keempat ini yang pertama adalah telah menggunakan LSI. Nah, kemudian LSI ini dikembangkan menjadi VLSI. Lalu chip yang digunakan telah berbentuk persegi 4. Nah, kemudian lanjut perkembangan software. Nah, bahasa generasi pertama itu program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin. Contohnya 110101100101010 yang mana diartikan dengan ADD. Nah, untuk yang kedua adalah bahasa generasi kedua. Selain bahasa mesin, masih ada bahasa rakitan yang biasa dikenal dengan bahasa generasi kedua. Nah, bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena dikasih butuh suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Nah, lanjut yaitu bahasa generasi ketiga, karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, Basic. Nah, mana program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Lalu bahasa generasi keempat, yaitu pembuatan bahasa generasi keempat ini ditunjukkan untuk memudahkan pengguna pada proses pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir adalah bahasa generasi kelima. Itu bahasa generasi kelima adalah bahasa yang pemrograman yang digunakan pada expert system. Nah, expert system ini dibuat untuk memudahkan seorang pemrogramer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Nah, selanjutnya yaitu dari komponen sistem komputer ini terdiri dari unit pemproses yang mana yang disebut dengan CPU, kemudian main memory,
perangkat masukan dan keluaran atau yang bisa disebut dengan input dan output, kemudian interkoneksi antar komponen. Lalu unit memproses mengendalikan proses komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, dan register yang berfungsi untuk mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirim data dengan membacakan instruksi dari memori dan mengeksekusi. Nah, main memory. Main memory ini berfungsi menyimpan data dan program yang bersifat volatil. Kemudian memori ini dibagi menjadi dua, yaitu main memory, dan yang kedua adalah second memory. Perangkat masukan atau keluaran. Nah, perangkat masukan atau keluaran ini berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Nah, perangkat ini biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah perangkat masukan, yang kedua adalah perangkat keluaran, dan yang ketiga adalah perangkat pengendali. Lanjut, interkoneksi antar komponen. Nah, interkoneksi antar komponen struktur dan mekanisme yang menghubungkan antara proses, main memory, perangkat masukan, dan keluaran. Lanjut adalah organisasi sistem komputer, yang mana terdiri dari bot penyimpanan data, register, cache memory, random access memory, memori ekstensi, kemudian direct memory access. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke materi selanjutnya, yaitu komponen dasar sistem komputer. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang hardware atau peripheral. Nah, hardware itu adalah perangkat keras, yang mana peripheral itu adalah perangkat tambahan. Nah, penyedia ini merupakan penyedia sumber daya untuk komputasi dasar. Nah, contohnya itu adalah memori, CPU, dan I/O. Nah, yang kedua adalah software. Nah, software ini terdiri dari operating system, yang mana operating system ini mengontrol dan mengkoordinasi penggunaan hardware antara berbagi aplikasi dan pengguna. Nah, yang kedua adalah application program, yaitu yang dia mendefinisikan cara menggunakan sumber daya sistem dan persoalan komputasi yang dialami pengguna. Nah, contohnya itu adalah word process, compilers, dan web browsers, database system, kemudian video games. Nah, selain itu adalah pengguna. Pengguna ini adalah orang, mesin, dan komputer lain. Nah, kita lihat di bagian berikut 4 komponen dan sistem komputer. Nah, di sini ada user 1, user 2, user 3, yang mana user 1 itu adalah compiler, user 2 assembler, dan yang ketiga adalah text editor, dan user N adalah database system, yang mana ini adalah sistem dan aplikasi program, dan kemudian membentuk dari operasi sistem, kemudian komputer hardware. Nah, lanjut, kelas-kelas komputer. Nah, menurut ukurannya, komputer ini terdiri dari grid komputer atau superkomputer, yang kedua adalah mainframe atau enterprise system, dan yang ketiga adalah mini komputer, kemudian workstation, lalu desktop komputer, desktop, yang mana workstation, desktop komputer, desktop ini merupakan personal. Nah, kemudian ada laptop atau notebook, kemudian handheld komputer, dan embedded system. Lanjut, menurut karakteristiknya, komputer ini terdiri dari single processor, yang mana komputer ini hanya memiliki satu prosesor aja. Nah, kemudian adalah multiprosesor. Nah, multiprosesor ini adalah komputer yang memiliki lebih dari satu prosesor. Dan yang kedua adalah personal komputer. Nah, personal komputer ini adalah komputer yang digunakan oleh hanya ada satu orang dalam satu waktu umumnya. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah distributed system, yang mana komputasi yang dikerjakan dengan beberapa prosesor. Lanjut adalah clustered
sistem, yang mana itu adalah gabungan dari beberapa sistem individu yang saling berbagi tempat penyimpanan data atau storage dan saling terhubung dalam jaringan lokal. Kemudian, real-time system, yang mana adalah sebuah sistem yang mengutamakan ketepatan waktu dalam eksekusi satu buah tugas. Nah, lanjut ke grid komputer atau superkomputer. Nah, grid komputer atau superkomputer ini adalah kumpulan dari banyak komputer yang dikembangkan dalam sebuah komputer farm, yang mana pengembangannya dari mainframe dan desktop. Yaitu menggunakan banyak CPU dan menghasilkan output maksimal dan merupakan komputer cluster. Nah, di sini kita bisa lihat di bagian tersebut bagaimana sistem dari grid komputer ini. Nah, ini digunakan oleh banyak user dan akan juga banyak cluster-clusternya. Nah, selanjutnya, mainframe system. Nah, mainframe system ini adalah kumpulan dari device-device yang berfungsi sama atau berbagai macam yang disatukan dalam sebuah sistem yang saling berbagi. Nah, mainframe system ini mengumpulkan job-job yang mirip, kemudian secara otomatis berpindah dari satu job ke job yang lain. Nah, kita dapat lihat pada gambar tersebut, ini digunakan oleh banyak user, dan main sistemnya ini juga menggunakan banyak CPU dan device. Lanjut, masih pada mainframe system, tapi di sini ada batch system, yang mana job yang punya kesamaan kebutuhan, yaitu sumber daya dikumpulkan. Ketika komputer dalam keadaan siap, maka CPU menjalankan masing-masing kumpulan job tersebut sebagai sebuah kelompok. Nah, yang terakhir adalah yang kemudian adalah eksekusi secara bergantian, lalu user yang mengoperasikan. Nah, lanjut, multi-programming. Nah, multi-programming ini adalah job yang disimpan di main memory pada waktu yang sama. CPU dipergunakan bergantian oleh job tersebut, kemudian dikerjakan oleh OS, ada background dan foreground proses. Nah, yang dibutuhkan kemampuan OS adalah penyediaan I/O atau input-output rutin. Kemudian penggunaan memori untuk mengalokasi memori untuk masing-masing job. Kemudian penjadwalan CPU untuk memilih job mana yang akan dijalankan, lalu mengalokasikan untuk hardware lain. Lanjut, itu sistem sharing system atau multitasking interactive computing. Nah, yang di sini CPU digunakan bergantian oleh job-job di memori dan di disk yang waktunya dibatasi oleh response time harus kurang dari 1 detik. Nah, CPU dialokasikan hanya pada job yang ada di memori, itu CPU scheduling. Kemudian job dipindahkan dari dan ke disk atau sama dengan swapping dan virtual memory. Nah, ini terjadi komunikasi antar user dan sistem operasi. Setelah sistem operasi menyelesaikan satu perintah, ia akan mencari perintah berikutnya dari user. Lanjut adalah multiprocessing, yang mana proses memiliki lebih dari satu CPU untuk memproses satu atau lebih program. Kemudian resource digunakan bersama-sama, yang sering disebut tightly coupling system. Nah, multiprocessing ini disebut juga dengan tightly coupling system. Lanjut, jenis-jenis komputasi atau distribute system, yaitu ia melaksanakan komputasi secara terdistribusi di antara beberapa prosesor, kemudian tidak digunakan bersamaan. Lalu ciri lainnya adalah locally coupled system, yang mana setiap prosesor mempunyai local memory atau resource. Nah, komunikasi terjadi melalui bus atau jalur telepon atau yang biasa disebut dengan LAN. Keunggulan dari distribusi sistem ini adalah pembagian sumber daya komputasi lebih cepat. Modelnya terdiri dari client service system, peer-to-peer atau P2P system. Kita bisa lihat di belakang tersebut banyak digunakan oleh banyak klien dengan satu server. Nah, yang untuk peer-to-peer ini saling berhubungan. Lanjut, peer-to-peer atau P2P tidak membedakan klien dan server. Nah, dia ciri-cirinya adalah semua node yang terhubung disebut dengan peer. Satu node bersifat sebagai klien dan sekaligus sebagai server. Nah,
harus berhubungan dengan jaringan peer-to-peer, yang mana menggunakan service melalui discovery protocol. Nah, contoh peer-to-peer ini adalah Napster dan Gtonella, kemudian torrent. Nah, peer-to-peer ini menggunakan torrent client atau biasa disebut uTorrent. Lanjut adalah real-time system. Sistem yang mampu menyelesaikan proses dalam interval waktu tertentu. Nah, jika tidak terselesaikan, maka sistem pada real-time system ini gagal. Nah, real-time system ini sering digunakan dengan device pengendali dalam sebuah penggunaan khusus. Misalnya eksperimen ilmiah, industri, medis. Nah, modelnya terdiri dari hard real-time, kemudian soft real-time. Nah, apa sih bedanya antara hard soft dengan yang hard dengan soft? Nah, yang hard real-time ini menjadi proses yang paling penting selesai dalam interval waktu yang benar dan tertentu. Dan ia tidak dapat dipadukan dengan sistem jenis lain, misalnya time-series system. Nah, untuk soft real-time, ini dia menjamin proses yang paling penting mendapatkan prioritas tertinggi untuk diselesaikan. Nah, dia juga dapat dipadukan dengan sistem lainnya. Lanjut, kita kepada computer system organization. Nah, yang pertama adalah operasi sistem komputer, yang mana itu satu atau lebih CPU, device controller terhubung dalam jalur bus untuk mengakses shared memory. Nah, kemudian current execution dari CPU dan adanya kebutuhan device berebut mendapatkan resource. Nah, kita bisa lihat di bagian tersebut. Selanjutnya adalah PC modern arsitektur. Nah, di sini terdiri dari beberapa chess, CPU, NOR bridge, sound bridge, sistem DRAM, video controller, kemudian super input dan output. Kemudian siklus instruksi, yang mana instruksinya path dari main memory, kemudian instruksi execution. Nah, kemudian pengoperasian sistem komputer, itu perangkat input dan output CPU dapat berjalan secara konkuren. Kemudian setiap device controller bertanggung jawab atas device tertentu. Lalu setiap device controller memiliki buffer. Kemudian CPU memindahkan data dari ke memori utama atau dari buffer controller. Nah, kemudian operasi input dan output adalah pemindahan data dari device ke buffer controller. Kemudian device controller memberitahu CPU bahwa operasi input dan output selesai melakukan interrupt. Nah, kalau interrupt ini berfungsi memindahkan kontrol ke interrupt service routine melalui interrupt vector yang mengandung seluruh alamat service routine. Nah, interrupt ini harus mencatat alamat dari instruksi yang diinterrupt. Kemudian, interrupt akan diabaikan jika ada interrupt lain yang sedang diproses. Kemudian ada trap, adalah interrupt yang disebabkan oleh software, baik yang disebabkan karena error atau permintaan user. Kemudian, sistem operasi bekerja berdasarkan model interrupt different. Lalu selanjutnya adalah penanganan interrupt. Nah, sistem operasi menjaga keadaan CPU dengan menyimpan isi, register, dan program counter. Kemudian, sistem operasi menentukan jenis interrupt yang terjadi, yaitu polling atau programmable input-output PIO. Nah, ini contoh software itu adalah sistem call. Kemudian lanjutnya vectoric interrupt system atau interrupt driven. Nah, untuk wordnya ini oleh hardware seperti penekanan keyboard. Contohnya. Nah, lanjut ke operasi input-output. Dua macam tindakan jika ada operasi input-output. Nah, yang pertama adalah setelah proses input-output dimulai, kendali akan kembali ke user program saat proses input-output selesai atau sinkronus, yang mana instruksi wait menyebabkan CPU idle dapat terinterrupt berikutnya. Nah, pada interrupt wait ini, wait loop untuk mendukung akses berikutnya. Kemudian paling banyak satu proses input dan output yang berjalan dalam waktu satu waktu. Kemudian
Setelah proses input-output dimulai, kendali akan kembali ke user program tanpa menunggu proses input-output selesai atau asinkronus. Kemudian di sini terdiri dari sistem call, yang mana permintaan pada sistem operasi untuk mengizinkan user menunggu sampai input-output selesai. Lalu device status table mengandung data untuk tiap input-output device yang bersih tab, alamat, dan keadaannya. Lanjut, direct memory access, yang mana ini digunakan untuk input-output device yang dapat memindahkan data dengan kecepatan tinggi untuk mendekati frekuensi bus atau memori. Nah, kemudian device controller memindahkan data secara blok-blok dari buffer langsung ke memori utama atau sebaliknya tanpa campur tangan prosesor. Nah, dulu per karakter ini misalnya 2 ms per karakter ditambah untuk interrupt. Nah, kemudian interrupt hanya terjadi tiap blok, bukan tiap word atau byte. Nah, direct memory access ini seluruh proses DMA-nya dikendalikan oleh sebuah controller bernama DMA controller atau yang biasa disingkat dengan DMAC. Nah, direct memory access ini ada dua. Yang pertama adalah third party, ada di mana di dalam motherboard. Yang kemudian yang kedua adalah first party. Ini tadi ada di bagian logik di interface card per device. Kemudian kita akan bahas sistem bus, yaitu suatu jalur transfer data yang menghubungkan setiap device pada komputer. Nah, sistem bus ini hanya satu device yang boleh mengirimkan data. Jadi, boleh lebih dari satu device yang membaca data. Yang terdiri dari dua model. Nah, sistem bus ini terdiri dari dua model, yaitu synchronous bus, yang mana berkecepatan tinggi hanya untuk device berkecepatan tinggi juga. Nah, kalau asynchronous bus, itu berkecepatan rendah, yang mana dapat digunakan untuk berbagai macam device. Selanjutnya, storage, atau bisa disebut dengan penyimpanan. Nah, prinsip dari storage ini adalah program adalah bagian dari data. Nah, registernya bagaimana? Untuk tempat penyimpanan volatil yang akan diolah langsung di prosesor. Kemudian dia berkecepatan sangat tinggi. Cache memorinya, tempat penyimpanan sementara yang volatil, sejumlah kecil data untuk meningkatkan kecepatan pengambilan atau penyimpanan data di memori oleh prosesor, yang mana cache memori ini berkecepatan tinggi. Lanjut adalah random access memory, yang mana adalah disingkat dengan RAM. Itu adalah main memory. Nah, RAM ini tempat penyimpanan sementara yang volatil yang dapat diakses langsung oleh prosesor. Kemudian extension memory. Itu tambahan memori yang digunakan untuk membantu proses-proses dalam komputer. Biasanya ini berupa buffer. Nah, yang kedua adalah selanjutnya adalah secondary storage. Yang mana ini adalah media penyimpanan data yang non volatil. Dia dapat berupa flash drive, optical disk, magnetic disk, magnetic tape. Nah, storage management ini, kemudian storage management. Nah, ini adalah OS menyediakan keseberagaman dari logical view, terdapat information storage, di mana ada abstract physical property to logical storage unit atau file. Nah, kemudian each medium is controlled by device. Contohnya itu adalah disk drive, tape drive. Nah, lanjut sistem bagian file di sistem manajemennya. Filenya tuh biasanya tuh terorganisasi dalam direktor. Nah, kemudian akses kontrolnya itu bisa siapa saja. Nah, untuk OS activity inputnya biasanya tuh dibuat dan dihapus filenya tuh dan direction sys. Nah, primitive to manipulate file dan disk. Kemudian mapping files into secondary storage. Kemudian backup file into stable non-volatile storage media. Nah, di sini bagaimana performa dari level storage ini. Kita bisa lihat di sini untuk level 1. Levelnya terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita ke caching. Nah, itu adalah menyalin informasi ke storage media yang lebih cepat.
Main memory dapat dilihat sebagai cache yang terakhir untuk secondary storage, itu yang menggunakan memori berkecepatan tinggi untuk memegang data yang diakses terakhir. Kemudian dia memperkenalkan tingkat lain dari hierarki storage. Nah, cara caching ini yang pertama, jika ada caching, jika ada di cache, digunakan dari cache, dia itu cepat. Nah, jika tidak ada di cache, data dikopikan ke cache dan digunakan. Lanjut, ini adalah storage device hierarkinya. Di sini dari register, cache, main memory, electronic disk, magnetic disk, optical disk, magnetic tape. Nah, kemudian akan kembali naik menjadi kembali berputar ke optical disk, magnetic disk, electronic disk, main memory, cache, dan register. Dan ini akan selalu terproses seperti ini. Nah, selanjutnya adalah dual mode operation of OS. Nah, biasanya ini membagi sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. Nah, user mode-nya ini dieksekusi dan dikendalikan oleh user. Nah, kernel mode, eksekusinya dikendalikan oleh sistem operasi. Kernel mode ini instruksinya tertentu hanya berjalan di mode ini atau privilege instruction. Nah, dual mode operation of OS ini ditambahkan oleh sebuah bit penanda operasi. Nah, jika terjadi interrupt, maka hardware berpindah ke monitor mode. Nah, di sini kita bisa lihat dari bagannya. Kemudian proses manajemen. Nah, proses adalah sebuah program yang dieksekusi. Itu program adalah sebuah passive entity. Kemudian proses adalah sebuah activity entity. Nah, proses membutuhkan resource, yang mana itu terdiri dari CPU, memori, input-output, files, kemudian initialization data. Kemudian proses termination harus membebaskan semua resource yang sudah dipakainya. Kemudian single thread, proses memiliki program counter untuk menetapkan lokasi dari instruksi selanjutnya yang akan dieksekusi. Nah, proses ini mengeksekusi instruksi secara sekuensial dalam satu satuan waktu sampai selesai. Kemudian multi-thread, yaitu proses memiliki satu program counter per thread-nya. Nah, kemudian pada proses manajemen activities ini, sistem operasi akan melakukan yang pertama adalah creating dan deleting baik user dan sistem processes. Nah, kemudian suspending dan resuming proses. Kemudian dia akan menyediakan mekanisme untuk proses synchronization. Kemudian dia akan menyediakan mekanisme untuk proses communication. Lalu menyediakan mekanisme pada deadlock handling. Nah, kemudian untuk memory management. Nah, semua instruksi dalam memori harus diatur untuk dieksekusi. Kemudian memory management activities mencatat semua penggunaan bagian pada memori dipakai oleh siapa saja yang memutuskan mana proses data yang dimasukkan dan dikeluarkan dari memori. Lalu mengalokasikannya dan mendealokasikan pada ruang pada memori yang dibutuhkan oleh proses. Nah, selanjutnya adalah protection dan security. Protection atau disebut dengan mekanisme untuk mengkontrol akses dari proses atau user terhadap resource yang didefinisikan oleh OS. Nah, kemudian security adalah penjagaan sistem dari ancaman internal dan eksternal, yang mana including denial of service, worm virus, identity thief of service. Nah, ini contohnya. Nah, untuk pengaturan usernya tuh bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, user identity-nya itu seperti dia itu include name dan associated number one per user. Kemudian user ID-nya itu untuk semua. Selanjutnya sistem proteksi, yang mana proteksi ini berkenaan dengan mekanisme untuk mengkontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, penggunaan sistem maupun penggunaan sumber daya. Nah, mekanisme proteksinya itu harus membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah, kemudian spesifikasi kontrol untuk diterima atau tidak. Nah,
Oh my. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sistem komputer. Nah, di sini kita akan bahas tentang BLISMA. Itu pada tahun 1985